Assalamualaikum warahmatullahi Pertanyaan pertama yaitu definisi dakwah menurut pandangan ulama klasik dan kontemporer. Jadi pandangan ulama klasik di sini ada tiga versi. Yang pertama yaitu menurut Imam Al-Ghazali pada tahun 1058 sampai 1111. Jadi di sini Imam Ghazali menjelaskan bahwasanya dakwah adalah menyampaikan kebenaran Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dengan cara yang bijak dan juga sopan santun. Dan sekarang yang nomor 2 yaitu menurut Ibnu Taimiyah pada tahun 1263 sampai 1328 Masehi. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasanya dakwah adalah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang tepat dan juga benar. Dan yang terakhir menurut ulama Al-Khatib Al-Baghdadi pada tahun 1002 sampai 1071 Masehi. Bahwasanya beliau menjelaskan dakwah adalah menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dengan cara yang tepat dan efektif. Sedangkan menurut pandangan ulama kontemporer adalah yang pertama yaitu Syekh Muhammad Al-Ghazali pada tahun 1917 sampai 1996 Masehi. Di sini bahwasanya beliau telah menjelaskan dakwah adalah proses mengajak manusia kepada kebenaran dengan cara yang cerdas dan efektif. Dan yang selanjutnya yaitu menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi pada tahun 1926 sampai 2022 Masehi. Bahwasanya beliau telah menjelaskan definisi dari dakwah adalah mengajak manusia atau menyeru manusia kepada Islam dengan cara yang bijak, santun, dan juga menyenangkan. Yang selanjutnya, yang terakhir, di sini ada ulama Dr. Muhammad Quraish Shihab pada tahun 1944 sampai sekarang, bahwasanya dakwah adalah proses mengkomunikasikan kebenaran agama dengan cara yang tepat dan lebih efektif untuk di zaman sekarang ini. Terus yang selanjutnya pertanyaan yang nomor 2, bagaimana pendekatan dakwah dalam masyarakat multikultural dan contoh kasusnya? Jadi pendekatan dakwah dalam masyarakat multikultural memerlukan strategi yang tepat untuk menghormati keberagamaan dan membangun hubungan yang harmonis. Berikut beberapa pendekatan dan contoh kasusnya. Jadi untuk pendekatan dakwah di sini ada 5 macam. Yang pertama, pendekatan kultural. Pendekatan kultural di sini memahami dan menghormati budaya setempat untuk menyampaikan sebuah pesan dakwah kepada masyarakatnya. Dan yang nomor 2 yaitu pendekatan dialogis. Di sini pendekatan dialogis yaitu berdialog dengan masyarakat
dan untuk membangun kepercayaan dan kesuksesan ataupun kesadaran dari penduduk setempat. Selanjutnya untuk nomor 3, di sini ada pendekatan edukatif. Pendekatan edukatif adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang Islam melalui pendidikan, mendidik karakter masa depan yang memiliki pengetahuan lebih luas di dalam pembelajaran atau pendidikan. Sedangkan yang nomor 4 tentang pendekatan sosial. Jadi untuk pendekatan sosial ini yaitu membantu masyarakat melalui kegiatan sosial dan kemanusiaan. Terus yang selanjutnya nomor 5 yang terakhir, di sini ada pendekatan media. Nah, jadi pendekatan media ini di sini menggunakan media untuk menyampaikan pesan dakwah. Medianya tersebut banyak sekali di zaman sekarang kita temui, seperti contoh Twitter, Instagram, YouTube, dan juga TikTok. Maka dari itu untuk pendekatan media sendiri bisa menggunakan salah satu dari berbagai media tersebut untuk menyampaikan pesan dakwah. Yang tadi yaitu pendekatan dakwah, dan sekarang yaitu tentang contoh kasus dari pendekatan dakwah itu sendiri. Jadi untuk contoh kasusnya di sini ada beberapa macam, diantaranya yang pertama adalah program Islam Nusantara di Indonesia. Program Islam Nusantara ini menggabungkan nilai-nilai Islam dengan budaya lokal untuk mempromosikan keharmonisan di dalam berkeluarga. Terus selanjutnya nomor 2 yaitu tentang dakwah melalui seni. Contohnya yang ada di Malaysia. Pada negara di Malaysia ini yaitu menggunakan seni dan budaya untuk menyampaikan pesan dalam Islam. Terus selanjutnya nomor 3 yaitu pusat dakwah Islam yang ada di Amerika. Nah, untuk dakwah Islam di Amerika sendiri yaitu menyediakan program pendidikan dan dialog di antar agama. Terus yang nomor 4 ada yayasan kemanusiaan atau dompet duafa di Indonesia. Nah, untuk membantu masyarakat miskin dan mempromosikan nilai-nilai Islam. Terus yang terakhir nomor 5 yaitu ada program Ramadan di rumah sakit di Singapura, menyediakan makanan dan kegiatan rohani untuk pasien. Pertanyaan yang selanjutnya nomor 3 yaitu pengaruh budaya lokal terhadap aktivitas dakwah di suatu wilayah. Pengaruh budaya lokal merupakan suatu aktivitas dakwah di suatu wilayah yang sangat signifikan. Sebagai contoh yaitu di Indonesia, penggunaan media wayang kulit dan seni tradisional untuk menyampaikan pesan atau ajaran agama Islam, seperti yang dilakukan oleh Wali Songo yang ada di tanah Jawa. Soal yang nomor 4, faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dakwah dan solusi untuk menanggulanginya. Faktor kegagalan di dalam berdakwah yang pertama yaitu kurangnya pemahaman agama dakwah yang tidak berdasarkan pengetahuan agama yang tepat. Dan untuk solusi mengatasi kegagalan dakwah tersebut adalah melakukan sebuah pelatihan dan pendidikan agama
untuk dai dan para pendakwah. Yang selanjutnya, kegagalan dalam berdakwah yang nomor 2 yaitu kurangnya komunikasi yang efektif. Gaya komunikasi yang tidak tepat atau tidak menarik. Solusinya adalah pengembangan komunikasi efektif untuk pelatihan komunikasi dan presentasi. Selanjutnya yaitu yang nomor 4, adanya ketergantungan pada metode lama, tidak mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Solusinya adalah penggunaan teknologi dengan cara menggunakan sosial media, aplikasi, dan juga teknologi lainnya. Selanjutnya yaitu yang nomor 4, kurangnya evaluasi dan pemantauan, tidak melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap hasil dakwah. Untuk solusinya yaitu dengan cara mengevaluasi dan pemantauan, melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap hasil dakwah untuk kedepannya. Soal yang nomor 5 adalah peranan dakwah dalam menghadapi isu-isu global seperti Islamofobia dan sekularisme. Cara menghadapi peranan dakwah Islamofobia. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran. Yang nomor 2, pendidikan anti diskriminasi. Terus yang nomor 3, advokasi. Nomor 4 yaitu dialog interfaith. Dan yang terakhir nomor 5 yaitu pembangunan program. Yang selanjutnya yaitu menghadapi peranan dakwah sekularisme. Yang pertama yaitu menjadikan pendidikan agama sebagai meningkatkan kesadaran agama dan pemahaman tentang nilai-nilai Islam. Yang selanjutnya mengembangkan kepemimpinan spiritual. Terus yang selanjutnya lagi yaitu dialog dengan masyarakat. Dan selanjutnya lagi mengembangkan strategi. Terus untuk yang terakhir adalah penggalangan dukungan. Soal yang nomor 5, mohon maaf, selanjutnya yaitu soal nomor 6. Soalnya yaitu pendekatan dakwah terhadap generasi milenial, yaitu generasi Gen Z. Berikut beberapa pendekatan dakwah yang lebih efektif terhadap generasi Gen Z di zaman sekarang. Pendekatan strategis yang pertama yaitu memanfaatkan media sosial, selanjutnya konten digital, aplikasi dakwah, gamifikasi, dan yang terakhir e-learning. Sedangkan pendekatan interaktif meliputi yang pertama yaitu dialog terbuka, dan selanjutnya sesi tanya jawab, kajian online, komunikasi online, dan kolaborasi dengan influencer. Selanjutnya yaitu pendekatan kreatif yang meliputi seni dan kebudayaan, cerita inspiratif, penggunaan animasi, pengembangan game edukatif, dan penggunaan virtual reality. Dan adapun pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan holistik. Pendekatan holistik yang meliputi yang pertama pendekatan agama atau pendidikan agama, terus yang selanjutnya pengembangan kepemimpinan, pengembangan jiwa, dan yang terakhir yaitu penggalangan dukungan. Cukup sekian jawaban saya hari ini. Terima kasih. Semoga jawaban saya ini bisa memenuhi harapan Anda.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.